Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Pemirsa Rauha TV dan Maddu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan program kesayangan kita bersama, program kajian tematik dan tanya jawab. Persembahan Robitoh Alawiyah Mataraman bersama dengan Rauha TV dan media partner kami Maddu TV. Bersama Al-Fakir Muhammad Hafid, yang pada tema kali ini kita akan membahas seputar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam antara bid'ah dan mahabbah. Tentunya bersama guru kita bersama yaitu Al Habib Husain Akbar bin Mustafa Ba'abud. Assalamuallahu warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Habib kabarnya? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan kasih sehat. Dohiron batinan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini hampir seminggu nih, saya pribadi mungkin juga pemirsa tidak bertemu dengan Habib Husain, mungkin agak sedikit rindu gitu. Ya, ngomong-ngomong masalah rindu ini, Bib, tentunya kan kita akan memasuki bulan Maulid, ya tentunya akan masuk juga di tema kita hari ini. Nah, ini mungkin Habib sedikit memberikan prakata sekaligus menyapa pemirsa setia Maddu TV dan Rauha TV berkaitan dengan rindu terhadap Maulid Nabi. Insyaallah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Pemirsa Maddu TV dan Rauha TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan seluruh manusia itu mereka punya benih. Benih cinta, benih kasih sayang. Di antaranya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman benih-benih ini harus dirawat. Benih-benih ini harus dijaga supaya senantiasa bisa berkembang dengan baik, bisa membuahkan hasil yang baik. Maka salah satu cara untuk memupuk rasa cinta, kasih, rasa rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentu saja dengan memperbanyak sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah punya banyak sekali faedah dan manfaat. Yang berikutnya adalah dengan mengkaji sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada dalam maulid-maulid yang kita baca. Itu adalah kumpulan sejarah daripada sosok mulia, sosok panutan, manusia yang paling sempurna, Nabi Muhammad SAW. Dan diantaranya adalah dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh beliau, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah SAW, dan juga menjauhi larangan-larangannya. Semakin kita taati perintahnya, kita jauhi larangannya, maka semakin juga kita akan semakin kuat kecintaan kita kepada beliau dan semakin dekat kepada beliau, dan semakin kuat keimanan dan keislaman kita. Dan kalau sudah seseorang itu semakin kuat kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka akan luar biasa dampaknya terhadap keimanan dan keislaman. Di antaranya adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak dibayar oleh Rasulullah SAW, mengeluarkan biaya. Banyak di antara mereka yang disiksa, dan di antara mereka kehilangan harta benda karena mau hijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah,
sama sekali tidak boleh membawa harta bendanya, bahkan pakaiannya harus dilucuti. Nah, cuman pakai menutup aurat saja. Mereka mau kerjakan. Ada yang sampai terbunuh, diancam dengan ancaman yang luar biasa, tapi tetap teguh. Sayyidina Bilal bin Rabah diantaranya itu sudah dicambuk, berdarah-darah. Tidak cukup seperti itu, ditelungkapkan, ditelentangkan di atas pasir, padang pasir. Betapa panasnya itu. Kaki kita yang penuh dengan kapal itu tidak kuat. Apalagi kulit punggung. Oh, betapa sakitnya. Dan ternyata kulit punggung itu masih ada lukanya. Luka kena panas, bagaimana rasanya. Belum cukup seperti itu, masih ditindih dengan batu besar. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan disuruh keluar dari Islam tidak mau. Apa? Apakah karena bayaran? Karena cinta. Oleh karenanya ada salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW itu beliau disiksa oleh orang kafir, disiksa, kemudian dibilang, kalau begini gimana? Kamu saya pulangkan, tapi Muhammad tukar posisi. Muhammad yang saya siksa, kamu pulang sama keluarga kamu. Orang tersebut mengatakan 1 duri menusuk Rasulullah SAW, tidak akan ridho. Ya Allah. Berarti 1 duri kena beliau tidak mau. Itu adalah mahabbah, cinta. Berbeda dengan orang munafikun, mereka mengaku Islam, mengucapkan syahadat juga, kemudian melakukan ibadah, sholat dan lain sebagainya, walaupun bermalas-malasan, karena tanda orang munafik memang seperti itu. Tapi ternyata di dalam hatinya ada rasa benci kepada Rasulullah. Maka bagaimana? Innal munafiqina bidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya adalah neraka yang paling bawah. Berarti sampai dikatakan bahwasanya al-mahabbah syaratul iman. Dan cinta ini adalah syarat keimanan. Maka kalau tidak ada kecintaan ini nggak akan diakui keimanan. Mungkin begitu. Nah, ini adalah upaya-upaya, ya, termasuk tema kali ini, Maulid ini adalah upaya-upaya untuk menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan memupuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad sehingga semakin kuat dan semakin dekat dengan Nabi Muhammad, dan akhirnya akan semakin dekat dan cinta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, sebenarnya memupuk ini juga hampir sama kalau di kehidupan sehari-hari itu. Para petani ini kan kalau mau menumbuhkan padi, menumbuhkan jagung-jagung itu kan dipupuk supaya menimbulkan padi yang bagus kualitasnya. Demikian juga ketika kita mengaku cinta kepada Rasul sebagai umatnya, ya harus dipupuk dengan jalan-jalan seperti ini. Harus dipupuk, betul. Nah. Cuman kan untuk era saat ini itu tidak sama dengan era sahabat Nabi dulu, ya. Perjuangannya sangat beda. Berarti karena mereka ketemu sama Rasulullah SAW secara langsung, mereka secara langsung melihat bagaimana sosok Rasulullah SAW. Akhirnya begitu melihat, mereka semakin terpukau, terkesima dan mengidolakan Rasulullah SAW dan siap berkorban apapun untuk Rasulullah SAW. Maka kita juga harus membaca sejarah Rasulullah SAW. Itu kekurangan kita. Iqra kita ini kurang, bacalahnya kita ini kurang. Maka kita harus memperbanyak membaca sejarah. Maulid ini adalah sejarah Rasulullah SAW. Begitu. Dokter, saya mau cerita sedikit mengenai kejadian tahun 2000 itu yang bom Menara Kembar itu tahun 2011 ya. 2011. Ya. Yang WTC. Itu 2011 ya. Nah, itu kan dikesankan Islam itu adalah radikal.
Islam itu intoleran, Islam itu teroris, Islam itu dan begitu digambarkan seperti itu. Memang mereka bikin makar, memfitnah Islam kan begitu. Ya. Pengakuan waktu saya masih di Tarim ada namanya multaqah doa, pertemuan para dai seluruh dunia dikumpulkan di Tarim, difasilitasi oleh Darul Mustafa Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Guru Mulia. Salah satunya ada satu ulama yang beliau itu memang kelilingnya justru ke negeri barat, ke Amerika, pokoknya ke Eropa sana begitu. Dulu ketika beliau itu masuk ke sekolahan gitu, itu ditanya anak-anak itu, tahu enggak kalian apa itu Islam? Tidak ada yang tahu. Islam, apa itu Islam? Tanya ke semua itu tidak ada yang tahu. Begitu. Kemudian setelah salah satu dari anak ini ada yang menjawab, ya. Dari sekian orang itu tidak ada yang tahu, ternyata ada satu yang menjawab, saya tahu Islam. Islam itu adalah agama katanya. Agama yang menyembah batu hitam. Muter-muter batu hitam. Berarti dipikir Islam itu adalah nyembah batu Ka'bah itu diputeri. Lah itu Islam katanya. Waduh, jauh sekali ini. Pengetahuannya sebatas itu, Bib. Sama sekali tidak ada informasi masuk ke mereka. Begitu ternyata ada bom, sampai luluh lantak lah itu gedung. Di balik itu ternyata ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, ya, ternyata Allah balas makar mereka. Dan Allah adalah sebaik-baiknya yang bisa bikin seperti itu. Nah, mereka mau menjelekkan Islam, ternyata Allah atur. Nah, ketika dituduhkan yang melakukan ini adalah Islam, maka mereka penasaran. Itu beda mereka sama kita. Mereka penasaran, mereka baca, dokter. Ya. Mereka baca, apa itu Islam? Oh, ternyata Islam itu agama. Kemudian dibaca lagi, agama, siapa yang bawa? Muhammad. Ya. Siapa Muhammad ini? Dibacalah biografi Rasulullah SAW. Semakin dibaca, semakin terkesima. Semakin dibaca, semakin idola. Semakin dibaca, akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam. Masya Allah. Yang masuk Islam. Bahkan Masya Allah. Ini menurut penelitian, menurut itu ya Syekh siapa namanya, Abu Qudays siapa itu, saya agak lupa namanya ya. Itu menurut beliau mengatakan ada penelitian, dan itu adalah penelitian ilmiah ya. Kalau Islam dibiarkan seperti ini dengan perkembangan, karena agama paling pesat di barat adalah agama Islam. Bahkan ya kayak gereja dan lain sebagainya, ada yang sudah ada penghuninya dan dijual jadi masjid. Jadi masjid yang terbaru. Iya, banyak itu. Ya. Banyak ya, banyak sekali. Dan itu di beberapa negara banyak. Ya. Nah, dan yang paling banyak perkembangan Islam adalah paling banyak perkembangan agama adalah agama Islam. Menurut penelitian itu kalau dibiarkan seperti ini terus, maka tahun 2050 dibiarkan berarti lebih dari 50% penduduk barat akan menjadi muslimin. Tapi mereka tidak mau. Mereka akan mengupayakan supaya tidak akan terjadi seperti lebih dari 50%. Kalau dilihat dari grafiknya seperti itu. Begitu. Dari mana kok semakin banyak orang Islam? Dari mereka penasaran. Apa itu Islam? Kemudian siapa yang bawa? Kemudian dipelajari sosok Nabi Muhammad SAW. Semakin dipelajari semakin idola. Ya. Semakin cinta. Semakin takjub, semakin kagum. Itu kan berbalik kebalikan seperti dengan kita ini. Kita ini mulai lahir Islam. Kalau ditanya kapan terakhir mempelajari atau membaca sejarah Rasulullah SAW, ada yang sebagian sama sekali. Yeah. Sama sekali. Nah ini kan akhirnya ya efeknya
semakin pudar. Efeknya satu kardus Indomie keluar dari Islam ya. Nggak kenal, nggak cinta. Betul. Nah itu syaratnya keimanan ya terpenuhi. Iya. Istilah peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Maka untuk menumbuhkan cinta ya harus kenal dulu siapa sosok beliau. Hari ini memang kita seputar peringatan Maulid Nabi Bib, karena ya bertepatan bulan depan ini kan bulan Rabiul Awal, di mana banyak sekali event-event peringatan Maulid Nabi. Ya ketika mengingat peringatan Maulid Nabi ini saya sangat melekat di hati saya itu waktu dulu masih kecil di sekolah. Mungkin kalau dulu saya MI dan di TPQ gitu, mungkin di sekolah sore itu kan banyak sekali event-event peringatan Maulid Nabi begitu. Paling tidak ada lomba-lomba seperti lomba adzan atau lomba sholat, atau minimal kalaupun tidak ada lomba biasanya bawa berkatan atau ambengan gitu Bib, untuk dibawa untuk kemudian diperingati dibawakan panggung. Minimal kalau dulu itu genjot, saya itu ingatnya begitu. Jadi vibes-nya waktu Maulid Nabi itu seperti itu yang melekat di saya. Namun gini Bib, yang perlu saya harus tahu juga mungkin ketika peringatan Maulid Nabi itu sudah semarak, khususnya di lingkungan di Indonesia ya, kayak yang di lingkungan Muslim gitu. Tapi tidak banyak di antara kita ini yang tahu sebenarnya peringatan Maulid Nabi ini bermula saat kapan, mulai kapan peringatan seperti ini nih dimulai gitu. Iya dokter. Jadi gini, sebelum kita bahas kapan permulaan Maulid ini, kita sedikit bahas. Kita ini untuk menjalankan agama itu tidak bisa salah-salah. Berarti cocok kita jalankan, nggak cocok kita tinggalkan, tidak begitu. Itu ada tuntunannya. Berarti kalau bahasa sepeda motor atau itu ada namanya itu buku panduan. Iya, buku panduan. Iya. Maka baik atau tidak baik itu ya tentu saja menurut syariat. Gitu. Oleh karenanya kita kenal dengan bid'ah dan lain sebagainya. Nah itu tentang Maulid itu ada memang perbedaan. Beberapa kaum muslimin ada yang mengatakan boleh, dan itu adalah mayoritas. Kita lihat saja di berbagai negara mana yang tidak memperbolehkan Maulid. Banyak mana begitu. Dan peringatan Maulid kelihatannya seperti apa? Wah, itu di mana-mana luar biasa peringatan Maulid itu. Iya, khususnya di Indonesia ini luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, di Afrika, di mana-mana luar biasa. Luar biasa. Nanti kalau kita bilang mereka semuanya sesat, wah, masa iya gitu. Maka kita harus tahu dulu kapan ini dimulainya Maulid itu mulai kapan. Maka munculnya Maulid ini adalah di zaman Raja Mudhaffar Abu Sa'id Kubhuri. Ya. Beliau wafat tahun 1232 Masehi atau 630 Hijriah. Beliau adalah salah satu jenderal daripada Raja Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ada juga pendapat lain mengatakan bahwasanya Raja Salahuddin Al-Ayyubi adalah yang pertama kali melakukan peringatan Maulid secara resmi. Begitu. Ada juga yang mengatakan, versi lain menyatakan bahwasanya Al-Mughrizi dalam kitab Al-Kiti menjelaskan bahwasanya Maulid Nabi Muhammad SAW itu sejak dinasti Fatimiyah. Ya, berkuasa di abad keempat Hijriah atau 12 Masehi. Walhasil memang kapan dimulainya itu ada perbedaan ya, karena sejarah kan kapan yang memulai itu kan agak sulit dilacak begitu. Tapi pendapat-pendapat yang tadi itu justru kita mengatakan itu yang memulai adalah dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi sebenarnya itu para ulama terdahulu ini sudah mulai memperingati Maulid Nabi. Salah satunya upayanya adalah untuk mengenal sejarah Nabi Muhammad SAW tadi. Betul, betul. Tapi kalau zaman dulu itu peringatannya itu apa sama dengan yang era sekarang? Maksudnya kegiatan-kegiatan peringatan Maulid itu sebenarnya apa yang harusnya diisi begitu, Bib? Ada beberapa keterangan. Di antaranya anna asla amal maulid alladhi huwa istima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatil akhbar al-waridah fi mabda'i amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yaqa'u fi maulidihi minal ayat thumma yumaddu lahum simat yaqulunahu wa yansuruna min ghairi ziyadatin ala dzalik. Maka disebutkan huwa minal bid'ahil hasanah allati yuthabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dhibi qadrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idharil farah wal istibsyar bi maulidihi syarif. Maulid ini adalah perkumpulan manusia untuk membaca ayat Al-Qur'an, riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai Rasulullah, dan tanda-tanda kebesaran dari kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian ngasih makanan kepada orang-orang, sedekah. Dan juga ada tambahan dari saya, ya, ada ilmu-ilmu yang disampaikan, ceramah kadang-kadang, nasihat-nasihat. Maka huwa minal bid'ahil hasanah, maka ini termasuk bid'ah tapi hasanah. Bid'ah tapi bagus. Allati yuthabu 'alaiha sahibuha. Yang orang yang melakukan hal tersebut akan diberi pahala. Kenapa? Lima fihi min ta'dhimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam hal tersebut ada mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idhadil farah wal istibsyar bi maulidi syarif, dan menampakkan kegembiraan dan juga keriangan, ya, dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Berarti ini adalah seperti gini lah, Dr. Hafid. Gini, kita kan bicara bid'ah. Kan orang yang mengatakan bahwasanya ini tidak boleh, seperti yang saya sampaikan tadi. Agama ini semuanya ada dasarannya, begitu. Tidak boleh kita bikin-bikin tanpa dasaran agama, begitu. Maka kita katakan bahwasanya ini semuanya adalah ada dasarnya. Maulid itu isinya apa? Satu, membaca ayat Al-Quran. Dalam maulid itu ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Gitu. Kemudian yang kedua, bersolawat. Solawat ada dasarnya. Sangat bagus. Yang ketiga adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya adalah di Al-Quran itu sejarahnya para nabi disebutkan. Ya, masa kalau sejarahnya Nabi Muhammad langsung bid'ah? Aneh sekali ini, ya. Yang berikutnya sedekah, ada anjurannya juga sedekah. Kemudian ada pengajian, ceramah agama, itu juga ada dasarnya. Kemudian kumpul dengan orang-orang soleh, itu juga ada anjuran. Semuanya kumpulan-kumpulan tersebut adalah nilainya plus, dan itu ada anjuran agamanya dan akan diberikan pahala. Nah, adapun ada orang yang mengatakan itu semuanya isinya bagus, cuman kalau digabung itu jelek. Kenapa? Tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Lah ini kan repot kalau begitu. Ya, logikanya begini. Saya mau tanya, misalkan beras halal, halal. Air halal. Garam halal. Kemudian bawang, berambang halal. Kemudian dicampur jadi satu, terus dimasak, jadilah nasi kebuli, jadilah ini dan itu, nasi goreng, dan lain sebagainya. Halal, haram. Loh, kenapa? Karena salahnya sendiri dicampur, begitu.
kalau bawangnya, garamnya dan lain sebagainya itu halal. Ya enggak begitu. Seharusnya kan halal gabung jadi satu halal. Iya. Ini juga dianjurkan gabung jadi satu bid'ah. Neraka. Kok begitu ya? Gitu. Adapun enggak pernah dikerjakan di zaman Rasulullah SAW banyak hal. Kita akan bahas sedikit ya mengenai bid'ah. Ya. Bid'ah secara bahasa adalah kullu amrin jadidin mukhtara' ala ghairi mithalis sabiq. Secara bahasanya adalah setiap sesuatu yang baru yang dibikin-bikin yang tidak ada contoh di dulu. Dulu belum ada, sekarang ada. Itu namanya bid'ah. Nah, atau juga ada juga yang mengatakan begini, mastuhditsa minal umuri wal af'al sama'an kana dzalika fid din au fi ghairi. Apa-apa yang diperbarui dari perkara-perkara atau perbuatan, baik itu urusan agama ataupun yang lainnya. Setelah istilahnya bagaimana? Mabtudi'a wa uhdita minal umuri hasanan kana au qabihan, sesuatu yang dibikin-bikin, sesuatu yang baru dari perkara-perkara baik itu baik ataupun jelek. Itu bid'ah. Nah, sekarang harus kita tahu. Ya, harus tahu ini bid'ah ini apakah semuanya jelek atau enggak. Nah, kita harus baca mastuhditsa fid din mimma lam yadullu alaihi dalilun syar'i min kitabin wala sunnatin wala ijma' wala istidlal mu'tabar inda ahli ilm wala yadkhulu tahtal qawaidi wal mabadi' amatil Islam au ahdatha ala ma yukhalifu syai'an minha. Bid'ah yang jelek itu adalah sesuatu yang baru dari urusan agama. Dari urusan agama ya. Yang tidak ada dalil syariatnya, baik dari Quran atau hadis atau ijma' ulama atau dalil-dalil yang dianggap kuat oleh ahli ilmu, ahli agama. Terus dia itu tidak masuk dalam kaidah-kaidah umum dalam agama Islam dan atau bahkan berselisih dengan kaidah-kaidah umum tersebut. Kaidahnya bilang begini, ternyata dia yang melakukan begini. Nah, ini baru namanya bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang jelek. Kalau tidak seperti itu, maka kita katakan ya bid'ah. Karena tidak ada di zaman Nabi, bid'ah, sesuatu yang baru. Tapi hasanah. Bid'ah yang baik. Nah, kalau ada yang komentar begini Dr. Hafid, saya pernah dengar itu. Ini ada orang ngomong bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Ini kata-kata bid'ah hasanah itu juga bid'ah, bilang begitu. Ada yang bilang begitu. Nah, kalau semua tidak di zaman Nabi tidak boleh dikerjakan. Nah, sekarang kita ini semuanya adalah bid'ah. Iya. Baju kita masa seperti ini, ya baju seperti ini kan masa di zaman Nabi begini. Iya kan? Karena modelnya kan berubah-ubah terus. Ada mobil, ada pesawat, ada handphone dan lain sebagainya. Itu adalah bid'ah semua. Nah, akhirnya dia ngomong, loh bid'ah itu urusan agama, bukan urusan duniawi. Nah, kita mau tanya, ada enggak dalilnya yang mengatakan bid'ah ini khusus agama? Dia kan nuntut sama kita. Coba sebutkan satu, ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Dari Al-Quran, dari hadis, sebutkan. Nah, kita tuntut juga. Coba sebutkan. Ada enggak yang mengatakan bid'ah itu dari Al-Quran, hadis ya. Bid'ah itu khusus agama. Untuk masalah mobil dan lain sebagainya itu enggak ada bid'ah-bid'ah. Masa ada begitu? Coba. Nah, kan kita tanya ganti begitu. Maka kita anggap enggak begitu. Kita pegangi yang seperti ini. Kalau masih ada dalam lingkup syariat, masih tercangkup, maka boleh. Yang enggak tercangkup misalkan begini. Sholat subuh itu setelah fajar sebelum terbit matahari. Dia bikin-bikin. Sholat subuhnya setelah fajar, setelah terbit matahari. Dia bikin syariat seperti itu.
itu tidak dalam lingkup syariat. Atau sholat subuh itu 2 rakaat. Dia bikin sholat subuh masih seger 4 rakaat. Nah, itu nggak sesuai dengan koridor begitu. Berarti semenjak masih dalam koridor, berarti ya wes. Kalau memang harus dibilang bid'ah nggak apa-apa, tapi bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Oh, nggak ada itu, ada. Sayyidina Umar bilang begitu. Sayyidina Umar bin Khattab bilang begitu. Zaman Nabi taraweh itu tidak berjamaah, ya kan? Karena takut dijadikan fardu, gitu. Di zaman Sayyidina Umar dibikin berjamaah. Akhirnya orang muslimin kumpul sholat tarawih di Ramadan 20 rakaat berjamaah. Nah, kemudian Sayyidina Umar mengatakan nikmat bid'ah hadhi. Senikmat bid'ah ya ini. Nah, Sayyidina Umar ngomong bid'ah, tapi senikmat bid'ah begitu. Termasuk mushaf Quran itu kalau tidak salah dulu waktu zaman khalifah yang awal-awal kan tidak ada titik, fathah, kasrah gitu, tidak ada gitu Bib ya. Betul. Terus kemudian diperbarui untuk memudahkan membaca dalam pelajari Al-Quran. Betul, ada hadis Rasulullah SAW. Sebutkan man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujrim syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi la yanqusu min auzarihim syai'a. Ini banyak redaksi hadis, ada beberapa lafaz yang berbeda-beda ya begitu. Intinya sama, yaitu siapa orang yang berbuat sunnah baik kemudian dikerjakan, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Dan siapa orang yang berbuat sunnah jelek, nah kalau sunnah ini adalah kata-kata sunnah ini adalah yang dikerjakan oleh Nabi, masa sunnah jelek, perbuatan Nabi jelek, maksudnya begitu? Bukan begitu, maksudnya adalah ada bid'ah hasanah, sesuatu yang bagus, ya. Ada bid'ah sayyi'ah, begitu. Sesuatu yang baru, tapi jelek kalau sayyi'ah itu. Kemudian diikuti, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya, begitu. Termasuk mungkin kalau yang mungkin di Bib saya kalau mencontohkan yang bid'ah sayyi'ah itu minimal sholawat dengan niatnya sholawat kan juga bagus, tapi dengan ya tidak sopan, mungkin dengan apa ya, mungkin kan sekarang itu banyak genre-genre musik kemudian seperti itu, kemudian tidak beradab, itu mungkin ketika diturun anak turunnya kan mungkin salah satunya bid'ah sayyi'ah itu seperti itu mungkin ya. Kalau itu namanya bid'ah tapi idhofiyah. Ya, idhofiyah itu unsur yang lain gitu. Nah, berarti sholawatnya ada tuntunannya, ya kan? Tapi ternyata gara-gara sholawat itu kumpul lagi perempuan, akhirnya terjadi kemaksiatan. Nah itu bukan langsung dipukul ke sholawatannya itu bid'ah sayyi'ah maksudnya, tapi efek dari itunya itu yang jelek. Seperti contoh kita bilang tahlilan itu bid'ah hasanah. Tahlilan yang kita kerjakan itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kumpulannya semua baik. Ada zikirnya, kemudian ada doanya, ada semuanya adalah ada sodakohnya, semuanya isinya adalah baik. Kemudian ternyata uang yang misalkan barangkali ada uang yang dipakai sedekah itu adalah harta waris, belum dibagi tapi dipakai untuk tahlilan, maka itu adalah bid'ah idhofiyah itu namanya. Yang bid'ah sayyi'ahnya, yang jeleknya itu gara-gara harta orang belum dibagi sudah dia makan. Nah begitu, jelas ya. Berarti bid'ah idhofiyah gitu. Terkait pandangan para ulama, bagaimana para ulama ini menyikapi terkait peringatan Maulid Nabi ini. Terus kemudian hukum menyelenggarakan Maulid Nabi ini sebenarnya bagaimana? Nah,
bila maulid diartikan sebagai keyakinan terhadap pengkhususan sesuatu atau bulan tertentu sebagai waktu atau momen yang lebih utama ditekankan untuk melakukan ibadah, maka meyakini hal tersebut tidak ada rujukan dalil syariat, maka tidak boleh. Bila tidak ada keyakinan, maka kelompok maulid ini adalah berkumpul kemudian melakukan ibadah tertentu untuk membangkitkan motivasi, rasa cinta, kemudian diisi dengan ibadah-ibadah dengan berbagai macam bentuknya, maka maulid ini tidak bisa dikatakan sesuatu yang terlarang. Minimal kalau memang dikatakan sebagai bid'ah, ya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Karena per item-item daripada acara tadi atau amalan tadi ada dasarnya semuanya. Imam Suyuti mengatakan, ini seperti yang saya baca tadi, Mas Hafid. Nah, ini mengenai hukumnya, maka kita akan tekankan di sini. Yang tadi sudah redaksinya saya baca tadi. Nah, sekarang kita baca, kalau melakukan maulid seperti yang tadi itu, baca ayat, baca hadis, kemudian mengkaji sejarah Nabi Muhammad SAW, ngasih makan, maka bagaimana? Huwa minal bid'ahil hasanah, itu adalah termasuk bid'ah yang baik. Alati yusabu alaihi sahibuha, yang mengerjakan dapat pahala. Lima fihi min ta'dhimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di situ ada kadar mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idharil farahi wal istibsyari bi maulidhi syarif, dan menampakkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika naqul, begitu juga kami mengatakan aslul ijtima' li idhari syi'aril maulid mandubun wa qurbah. Bahwasanya asal dari ijtima', perkumpulan untuk menampakkan syiar maulid ini, hukumnya adalah sunnah dan pendekatan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Imam Suyuti. Kita tahu siapa Imam Suyuti. Wah, luar biasa beliau. Berarti beliau mengatakan langsung enggak apa-apa. Dan ini bahkan kalau memang seperti itu isinya, maka bisa dikatakan sunnah. Maka bisa dikatakan sunnah, begitu. Jadi maulid ini ada dasar dalilnya sebenarnya. Ada. Sekarang kita bacakan lagi. Ulama Hanafiyah, Syekh Ibnu Abidin mengatakan, i'lam anna minal bid'ahil mahmudah amal maulid asy-syarif minasyahril ladzi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya termasuk bid'ah yang terpuji. Bid'ah tapi terpuji. Karena kenapa bid'ah? Karena baru. Itu adalah mengerjakan maulid di bulan yang Nabi Muhammad dilahirkan di bulan tersebut. Ini menurut Syekh Ibnu Abidin dari madhab Hanafi. Kita baca lagi. Ulama Malikiyah, Imam Ibnu Lahaj mengatakan, ma min baitin au mahallin au masjidin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ahla dzalikal makan wa ammahullahu ta'ala birrahmah wa ridwan. Tidaklah satu rumah atau tempat atau masjid yang dibacakan di situ maulid Nabi Muhammad SAW kecuali malaikat akan menaungi tempat tersebut, rumah tersebut, dan Allah akan meratakan tempat tersebut dengan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad Al-Maliki, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, diakui oleh dunia. Beliau mengatakan, wal hasilu anal istima' li ajli maulidin Nabi amrun adi. Walakinahu minal adatil khairah as-salihah allati tastamilu ala manafi'a katsiratin wa fawaidat ta'udu 'alan nasi bi fadlin wa fi'rin li anha matlubah syar'an bi afradiha. Hasil dari perkumpulan untuk membaca maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah perkara yang adat, kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, tidak bisa dibilang bid'ah, haram, enggak, kebiasaan. Kalau sudah adat, kebiasaan, maka diisinya, dilihatnya bagaimana? Isi adatnya apa?
bukan langsung ini tidak pernah dikerjakan Nabi. Nah begitu, karena adat kebiasaan menyalahi tuntunan Nabi enggak begitu. Ternyata ini adalah adat, tapi adat yang penuh dengan kebaikan. Yang di situ ada banyak kemanfaatan, banyak faedah. Faedahnya kembali kepada manusia dengan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa, dan itu adalah dianjurkan menurut syariat per individunya. Sedekah dianjurkan, sholawat dianjurkan, silaturahmi dianjurkan, kumpul dengan orang soleh dianjurkan, baca Al-Quran dianjurkan semuanya. Maka itu dan manfaatnya luar biasa. Jadi kan pastinya acaranya tadi kan rangkaiannya mulai baca Al-Quran, kemudian membacakan sejarah Nabi sampai dengan sedekah dan sebagainya, itu membawa manfaatnya masing-masing. Kira-kira kalau kita mempelajari atau kita ibaratnya rinci, manfaat apa sebenarnya yang ada di balik peringatan Maulid Nabi ini? Nah, saya akan bacakan kisah-kisah saja. Ya. Bacakan kisah-kisah. Misalkan contoh Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo. Betapa banyaknya orang bukan karena ceramahnya datang kemudian dengarkan maulid langsung bergetar hatinya, nangis tanpa tahu ini sebab apa, menjadi lembut hatinya dan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Baca maulid itu salah satu manfaat. Dan juga betapa banyaknya orang yang aslinya akhlaknya, kelakuannya kurang baik, begitu hadir maulid berubah jadi baik. Ya, kan itu kan sekarang. Kalau dulu bagaimana? Nah, ini cerita-cerita mengenai dulu ya. Ada orang yang parah, dia itu sudah keterlaluan ya. Sampai orang-orang karena dia parah melakukan banyak kemaksiatan, orang-orang itu melihat orang ini dengan mata hina. Oh, ini kayak gitu loh ya, kayak gitu. Karena pekerjaannya yang jelek sekali. Cuman ini orang ini, pemuda ini kalau sudah masuk Rabiul Awal, dia itu cuci bajunya, dia pakai minyak wangi yang bagus, yang paling wangi. Kemudian dia berhias diri, kemudian melakukan walimah, undang orang begitu. Dan dia melakukan di situ di bulan Maulid ini. Dan ini sampai berapa waktu, dokter? Setiap Maulid dia lakukan seperti itu. Untuk menghormati bulan Maulid. Bulan Maulid. Datang bulan Maulid pakai wangi-wangi, pakai nyambut kayak gitu. Ketika orang pemuda ini meninggal dunia, maka ternyata ahli bilad, penduduk tersebut mendengarkan hatif, ada suara. Mereka suara ini mengatakan, wahai datanglah, wahai penduduk Basrah, dan saksikanlah. Janazatu faliyin min auliyaillah fa innahu azizun indi. Saksikanlah ada jenazah salah satu kekasihku karena dia itu berharga di sisiku, mulia di sisiku. Maka orang-orang menghadiri jenazah orang tersebut, menguburkannya. Padahal tadi dianggap sama masyarakat sampah, ya, sampah masyarakat, hina begitu. Akhirnya setelah itu ngimpi, salah satu orang soleh ngimpi, kelihatan di dalam mimpinya itu pakai pakaian yang indah, pakai gitu. Ditanya, fakila lahu bimanil tahadil fadilah. Pemuda, kamu dulu kan begini. Loh, kamu kok dapatkan seperti ini? Dengan apa kamu dapatkan kedudukan seperti ini? Bilang, qala bi ta'zimi maulidin nabi. Masyaallah. Karena mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW. Ada juga satu orang bermimpi, mimpinya orang soleh ya. Mimpinya orang soleh ini bukan sebagai dalil itu, cuman ini untuk penguat, tidak apa-apa. Di antara dalil orang soleh ini mimpi, kemudian
bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai maulid ini? Maka Rasulullah menjawab dalam mimpinya, man fariha bina farih nabi. Siapa orang yang bergembira sebab kami, maka saya Rasulullah juga akan bergembira sebab dia. Masya Allah. Berarti kita melakukan maulid, bergembira. Seperti yang jenengan tadi sampaikan, anak kecil sampai akhirnya senang datangnya maulid, betul. melakukan, iya kan? Iya, terkesan iya. betul Terkesan, gitu kan? Sampai maka dewasa. iya sampai dewasa. Iya. Maka siapa yang bergembira sebab saya, Rasulullah SAW, Iya. saya pun akan bergembira sebab dia. Iya. Dijadikan Iya. kebanggaan Rasulullah SAW. Iya, saya sempat pernah dapat ya materi begitu terkait Abu Jahal yang dulu katanya kan musuh besar Rasulullah, padahal pamannya sendiri Abu Lahab yang dimana di hari kelahiran beliau tidak tahu bahwa yang dilahirkan ini nanti adalah musuh besarnya. Iya, tapi beliau seneng kelahiran Nabi Muhammad. Betul. Karena senengnya itu siksanya dikurangi. Gitu. Dan akhirnya Abu Lahab diriwayatkan ya, disebutkan bahwasanya ketika di neraka pun ada keringanan. Ada keringanan padahal siksanya. Kafir. Kafirnya dengan nas Al-Quran lagi. Masya Allah. Tabat yada Abi Lahab ya. Dengan nas Al-Quran. Ternyata kalau di hari Senin itu muncul dari jari-jarinya itu air. Ya, yang dia bisa menghilangkan dahaganya. Karena hari neraka ini kalau mereka teriak-teriak lapar, nanti dikasih makanan tapi dari api, duri. Atau dari makanan yang kalau bahasa kita nyereti. Berarti orang keseretan gimana? Nggak bisa masuk. Teriak-teriak mereka, nggak bisa masuk. Wah, gimana? Akhirnya dikasih minuman. Mau minum, nih kasih hamim. Hamim itu air panas. Begitu didekatkan tekonya itu, mukanya melepuh semuanya. Hancur semuanya, saking panasnya. Itu pun bukan cuma didekatkan, diminumkan. Ambrol semuanya isi-isinya, kena airnya itu. Nah ini orang ahli neraka kalau mau minta makan, mau minta minum justru disiksa. Abu Lahab hari Senin dapat keringanan khusus bisa minum. Kenapa? Karena senang adanya Nabi Muhammad SAW. Ada satu cerita ini. Ini disebutkan bahwasanya di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan ada seseorang pemuda yang tampan, dia di Syam sana naik kuda gitu, ternyata ya kudanya itu tidak bisa dikendalikan gitu. Jalan kudanya itu tidak bisa dikendalikan, akhirnya bertabrakan dengan anaknya Khalifah, anak raja, pangeran, sampai akhirnya meninggal dunia. Ya Allah. Bayangkan ini membunuh putra raja bagaimana? Akhirnya dapat sampai khobar kepada khalifah, diperintahkan untuk didatangkan. Wah, gimana kira-kira ini? Nasibnya bagaimana? Setelah begitu langsung pemuda ini mengatakan, kalau Allah menyelamatkan aku, maka aku akan mengadakan walimah atau acara yang besar, yang aku akan baca maulid Nabi Muhammad SAW. Di zaman siapa? Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, begitu. Sampai akhirnya didatangkan di hadapan Nabi Muhammad, di hadapan para khalifah tadi. Kemudian ternyata raja tidak bisa marah. Melihat pemuda ini tidak bisa marah. Nah, raja sampai tanya, "Ya hada, atau hasinus sihir?" Kamu apakah kamu mahir sihir? Anakku baru meninggal, kau tabrak. Kok aku tidak bisa marah? Kamu pakai sihir ya? Gitu. Mahir sihir ya? Tukang sihir kau ya? Bilang. Qala la wallahi ya Amirul Mukminin. Enggak, demi Allah, saya tidak bisa sihir. Enggak. Qala faqala afautu anka walakin kulli madza qulta. Ya wes, gini aja. Jujur loh. Kamu jujur saja, aku maafkan kamu. Tapi sampaikan kepada aku apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu baca. Bilang. Qala qultu
in khallasani Allah taala min hadhil waqi'ah al-jasimah a'malu lahu walimah li ajli maulid Nabi. Beliau mengatakan, kalau Allah selamatkan aku, maka aku akan bikin walimah acara untuk maulid Nabi Muhammad SAW. Maka khalifahnya mengatakan, ya sudah, benar kamu. Aku telah ampuni kamu. Wahadi alfu dinar li ajli maulid Nabi. Ini saya kasih 1000 dinar. 1 dinar itu sekitar 3 juta. Jadi 3 juta kali 1000, 3 miliar. 3 miliar. Ini 3 miliar kamu pakai biaya untuk maulid Nabi Muhammad SAW. Wa anta fihil min dami waladi. Kamu saya maafkan halal daripada darah anakku. Akhirnya dia keluar, tidak jadi dipenggal, tidak jadi dikisos, dan dia dapat 1000 dinar berkah maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kisah seperti ini berkali-kali, berulang kali. Berarti banyak sekali hikmah-hikmah yang dipetik atau diambil dari peringatan maulid Nabi. Salah satunya melembutkan hati, itu tadi meningkatkan keimanan, kecintaan. Masya Allah. Tapi kayak gitu kok masih ada orang yang ya kontra lah, tidak sependapat dengan pendapat tersebut. Masya Allah. Baik, ini selanjutnya kita akan memasuki sesi yang terakhir nih, Bib, sebelum kita akhirnya berpisah dengan sesi ini. Ya cukup ini juga ya, cukup haru ketika membicarakan peringatan Maulid Nabi. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim. Yang pertama berkaitan dengan bid'ah tadi ini, Bib. Ada satu pertanyaan, bagaimana cara menyikapi kalau ada teman yang meyakini maulid itu bid'ah? Sebagai orang yang minim ilmu agama, apa yang bisa dilakukan? Mau kasih dalil, saya tidak tahu dalilnya. Apa perlu saya putuskan pertemanan dan menjauhi dengan orang-orang yang seperti itu? Insyaallah. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu menjadi khalifah. Ternyata ada yang memberontak kepada beliau. Maka beliau mengatakan tidak langsung itu musuh, itu orang kafir, itu darahnya halal. Enggak begitu. Kan ini kan kadang-kadang orang juga yang melakukan maulid dianggap darahnya halal. Ada yang sampai batas ada begitu ya. Nah, karena menganggap bid'ah kemudian finnar gitu. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib jelas-jelas mereka itu pemberontak ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan finnar atau bagaimana kafir dan lain. Nah, tapi beliau mengatakan ikhwanuna bagaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kami, tapi mereka memberontak kepada kami. Saudara mereka. Maka bagaimana menanggapi yang seperti ini? Nah, ini seperti yang diantaranya disebutkan oleh Imam Ghazali begitu ya. Kalau ketemu sama orang-orang yang seperti ini, satu, kita posisikan dia itu sebagai teman yang sakit. Kalau teman sakit, kita lihat kita ini bisa tidak menyembuhkan dia. Kalau kita bisa menyembuhkan dia, kita sembuhkan kasihan itu. Orang sakit perlu dirawat. Nah, pertama. Yang kedua, kalau ternyata dia itu karena nggak tahu, ya kalau sesuai dengan kemampuan kita tidak punya dalil, ya berarti kita ambil dalilnya dari YouTube versi kita. Atau kalau enggak ya dari mana lah gitu. Kan ya petik YouTube-nya ini aja, Beb. Seperti itu. Ini. Ya, kita kasih tahu mereka karena kasihan tidak tahu gitu. Yang pertama kena penyakit, yang kedua nggak tahu. Yang ketiga adalah yang kayak tadi, yaitu dia itu kena penyakit tapi kita nggak bisa menyembuhkan. Kita nggak bisa menyembuhkan. Berarti jelas dia itu terpapar ya benci terhadap maulid misalkan begitu. Cuman kita mau bilangin kita nggak bisa. Berarti kita bukan perawat. Kalau kita kumpul selalu sama dia, kita yang sakit. Ikut sakit. Karena kita ngasih manfaat tidak bisa dan kita resiko untuk terkena penyakit. Yang terakhir,
Yang ini berarti harus kita jauhi ya, karena kita tidak bisa, karena kita tidak punya kapasitas. Yang terakhir adalah dia itu penyakitnya. Penyakit itu tidak mungkin untuk disembuhkan. Kalau penyakit disembuhkan, penyakitnya mati, berarti dia mati. Nah, berarti kita ulangi dari yang paling berat. Ya. Yang paling berat adalah penyakitnya. Penyakit ini siapa? Orang yang memang mendakwahkan atau dibayar orang, misalkan untuk punya kepentingan menyebarkan. Kita untuk nyuruh dia berhenti ya tidak bisa. Gimana caranya? Begitu. Maka ini penyakit. Maka bagaimana? Tidak bisa disembuhkan itu. Kau kalau dekat dia penyakitan kamu. Gitu. Yang kedua adalah yang agak berat, versi kedua. Dia itu sakit, cuman kita tidak punya kapasitas untuk obati. Maka bagaimana? Ya sudah, karena kita tidak punya. Kita mau ngerawat dia, ngasih manfaat juga tidak bisa. Yang ketiga, dia itu sakit tapi kita bisa obati. Nah, orang sakit perlu diobati. Kita obati dia, kita rawat. Itu bagus. Berarti kayak tadi itu ngasih video ceramah mengenai penjelasan. Orang kalau insaf, moderat, berada di tengah, insya Allah bisa terima. Semenjak masih di tengah. Gitu. Yang terakhir orang nggak tahu, orang yang nggak tahu lebih gampang ini. Kita kasih tahu saja. Begitu. Terus kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Habib. Ini ada pertanyaan, Habib mau bertanya, mohon maaf kalau pertanyaan saya salah karena masih awam. Kenapa yang dirayakan hanya Maulid Nabi? Kenapa wafatnya Nabi atau haul Nabi ini tidak ada? Sebagaimana kalau pada umumnya kalau para ulama itu kan yang diperingati haul atau waktu beliau sudah wafat kemudian diperingati haulnya. Kalau Nabi ini kok tidak ada begitu. Jadi gini, yang pertama adalah padahal sepakat meninggalnya Rasulullah itu 12 Rabiul Awal. Lahirnya masih khilaf. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan tanggal sekian, itu khilaf. Ya. Nah, kenapa kok yang diperingati kok bukan wafatnya, meninggalnya, kok justru kelahirannya? Justru yang 12 Rabiul Awal tadi itu yang meninggalnya. Ya. Cuman yang diperingati kenapa lahirnya bukan meninggalnya? Jawabannya adalah meninggalnya Rasulullah SAW ini adalah kesedihan yang paling besar bagi umat Islam. Maka kita tidak dianjurkan untuk memperingati kesedihan. Gitu. Ini kalau kesedihan yang paling tidak ada yang lebih besar dari meninggalnya Rasulullah SAW. Bahkan sampai disebutkan ketika Rasulullah meninggal itu bingung mereka mau bagaimana gitu. Sampai ternyata Allah yang ngatur ya. Begitu dikuburkan sampai tanah diinjek-injek, Sayyidah Fatimah yang sadar itu. Kalian injek-injek tanya kuburannya bapakku gitu. Sampai seakan-akan nggak kepikiran para sahabat itu, dicabut waktu itu. Karena seandainya tetap dipertahankan berarti Rasulullah tidak akan dikubur itu. Begitu. Saking pilaunya, saking gitu ya. Tidak ada hari yang lebih menyedihkan melebihi hari wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah hari ingat hal tersebut. Kapan itu? Ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memaksa Sayyidina Bilal bin Rabah untuk adzan di kota Madinah. Sayyidina Bilal itu ketika di Madinah setelah Rasulullah meninggal dunia tidak betah di Madinah. Kelihatan masjid, kelihatan mihrab, kelihatan Rasulullah terus. Akhirnya beliau mengatakan saya tidak bisa ini. Setiap kali melihat itu teringat memori dengan Rasulullah, nangis. Akhirnya sudah beliau memutuskan untuk pergi hijrah, pergi dari kota Madinah. Setelah sekian lama datang, dibilang, kamu dari mana saja? Kok enggak? Kok enggak itu? Kok enggak muncul-muncul? Diminta oleh Sayyidina Abu Bakar suruh adzan, enggak mau. Sayyidina Umar enggak mau. Diperintahkan enggak ada yang mau. Sayyidina Bilal enggak pernah mau. Sampai terakhir yang minta adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal mengatakan saya tidak berani. Kalau ini yang minta dua orang ini cucu Rasulullah, saya tidak berani untuk nolak. Akhirnya adzanlah beliau.
Begitu Allah Akbar dengan nada khasnya Bilal, Dajjal Ahlul Madinah. Itu geger penduduk kota Madinah sampai menangis semuanya. Abu Isa Rasulullah gitu, apakah dibangkitkan lagi Rasulullah gitu. Kumpul semuanya, Masya Allah, kota Madinah. Sampai ternyata begitu mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak bisa lanjutkan, nangis. Sayyidina Bilal tidak bisa meneruskan. Nah, hari yang paling memilukan setelah Rasulullah meninggal yaitu hari Sayyidina Bilal adzan. Masya Allah. Nah, terus bagaimana? Maka kita diperintahkan untuk memperingati kelahiran Rasulullah SAW, karena lahirnya Rasulullah adalah anugerah, ya, adalah anugerah terbesar bagi kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Adapun para alim ulama, kenapa mereka diperingati meninggalnya bukan lahirnya? Karena mereka lahir sebagai manusia biasa. Seandainya mereka istimewa tapi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah, maka keistimewaannya juga akan hilang. Sehebat apapun, seperti Barseso, Bal'am bin Ba'urah dan lain sebagainya, luar biasa, tapi ternyata tidak dalam keadaan husnul khotimah, hilang semua keistimewaannya. Begitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sukses. Hebat di permulaan, di tengah, dan di akhir hebat. Maka setelah meninggal kita peringati haulnya. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah lahir istimewa, tengahnya istimewa, meninggal dunia istimewa. Cuman kita diperingatkan rasa syukur, bukan rasa sedih. Begitu ya, mungkin. Tapi sekiranya kita mungkin perlu ya Bib, untuk sesekali untuk mengenang atau mengerti riwayat atau sejarah terkait kematian Rasulullah. Ya. Karena cukup menurut saya dengan cerita jenengan tadi itu Bib, terkait kematian beliau, kemudian bagaimana sahabat bersedih dan berkabung seperti itu, akhirnya mungkin bisa menimbulkan rasa. Betul Mas Hafid. Kita baca, kita harus banyak-banyak baca. Sayyidina Abu Bakar itu Mas Hafid, itu disebutkan bahwasannya hatinya itu, ya, itu orang dengar di sampingnya itu kedengeran ada suara kayak kendi, apa namanya itu, panci, ada airnya, digodok kan ada suaranya, hatinya gitu. Kenapa? Saking rindunya dengan Rasulullah SAW. Bahkan kadang-kadang ketika berbicara itu ada bau hati panggang, gosong. Ditanya apa ini? Ini hatiku terbakar karena rindunya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu orang yang betul-betul dekat sama Rasulullah. Makanya betapa cinta dan betapa kuat imannya. Oleh karenanya sampai dikatakan saking cintanya Sayyidina Abu Bakar itu, seandainya penduduk ini imannya orang-orang ini timbang dengan imannya Abu Bakar, pasti menang imannya Abu Bakar. Karena apa? Cinta. Cinta ini mengalahkan segala-galanya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Habib atas semua ilmu-ilmu yang sudah Habib berikan kepada kami. Tak terasa waktu berlalu cukup cepat. Tapi sebenarnya masih haus kami, Habib. Khususnya saya untuk ilmu-ilmu seperti ini masih haus. Tapi apalah daya, waktu sudah yang harus membatasi kita semua. Insya Allah di lain kesempatan. Amin, amin, amin. Ya, saatnya kita untuk menutup kajian tematik kita hari ini. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa Rauha TV dan Madu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat serta keberkahan dari ilmu-ilmu yang telah disampaikan Habib Hussein kepada kita semuanya, dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga mudah-mudahan kita terus-menerus bisa lebih dekat lagi kepada Allah dan Rasulullah. Amin, amin, Allahumma amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan-pekan yang akan datang dengan program yang sama, kajian tematik seputar tanya jawab
dan selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Insyaallah. Al-Fakir bersama kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kita bersama Al-Habib Husain Akbar bin Mustafa Ba'bud, kepada Robitoh Alawiyah Mataraman, Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain Kediri, dan para santri alumni, serta media partner kami Rauha TV dan Madu TV, serta pemirsa setia yang terus menonton program-program kami dimanapun Anda berada. Jazakumullah khair, ahsanal jaza. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.